Perkenalkan, nama saya Vina Herawati Badinian, NPM 23031117, anggota kelompok 8 dengan materi Material Requirement Planning atau MRP. Mata kuliah ini adalah Manajemen Operasional 2. Materi presentasi yang akan saya paparkan yaitu 1. Pengertian MRP, 2. Keuntungan MRP, 3. Tantangan MRP, 4. Teori dasar MRP, 5. Tujuan sistem MRP, dan 6. Fungsi Material Requirement Planning atau MRP. Pengertian dari MRP. MRP adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan material yang diperlukan dalam proses produksi. MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlicky dari J.E. Case Company pada sekitar tahun 1960. Material Requirement Planning atau MRP merupakan suatu teknik atau prosedur logis untuk menerjemahkan jadwal produksi induk atau disingkat JPI dari barang jadi atau end item menjadi kebutuhan bersih untuk beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan JPI. MRP ini digunakan untuk menentukan jumlah dari kebutuhan material untuk mendukung jadwal produksi induk dan kapan kebutuhan material tersebut dijadwalkan. Menurut Orlicky et al. Tahun 1994. Keuntungan MRP. Yang pertama, efisiensi biaya. 2. Perencanaan produksi yang lebih baik. 3. Optimasi penggunaan kapasitas produksi. 4. Peningkatan kepuasan pelanggan. Tantangan MRP. Yang pertama ada kebutuhan data yang akurat. MRP sangat bergantung pada data yang akurat tentang persediaan, permintaan pelanggan, dan waktu produksi. 2. Keterbatasan kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi tidak mencukupi, MRP mungkin tidak bisa menghasilkan rencana produksi yang optimal. 3. Perubahan permintaan. Perubahan permintaan pelanggan dapat mengganggu perencanaan produksi yang telah dibuat. 4. Biaya implementasi dan pemeliharaan. MRP memerlukan investasi awal untuk perangkat lunak dan sistem pendukung lainnya. Teori dasar Material Requirement Planning. Yang pertama, Bill of Materials atau disingkat BOM. BOM adalah daftar hierarkis yang menunjukkan komponen, bahan, dan subkomponen yang diperlukan untuk membuat suatu produk jadi. Kemudian, Master Production Schedule atau MPS. MPS adalah jadwal produksi yang mencantumkan kapan dan berapa banyak produk akhir yang harus dibuat. Kemudian, Inventory Records. Data ini mencakup informasi tentang stok bahan yang tersedia, bahan yang sedang dipesan, atau yang sudah dalam proses pengiriman. Tujuan sistem MRP. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Kedua, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Ketiga, komitmen yang realistis. 4. Meningkatkan efisiensi. Fungsi Material Requirement Planning. Yang pertama, penentuan kebutuhan material. 2. Penjadwalan produksi. 3. Pengendalian persediaan. 4. Peningkatan pelayanan pelanggan. Kemudian kesimpulan presentasi ini, Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk merencanakan kebutuhan material secara efisien berdasarkan jadwal produksi induk. MRP membantu mengoptimalkan persediaan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung ketepatan pengiriman produk ke pelanggan. Sistem ini bergantung pada komponen utama seperti Bill of Materials atau singkat BOM,
Master Production Schedule atau disingkat MPS, dan Inventory Records. Meskipun menawarkan banyak keuntungan seperti efisiensi biaya dan peningkatan kepuasan pelanggan, MRP juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan data yang akurat dan kompleksitas sistem. Secara keseluruhan, MRP bertujuan meminimalkan persediaan, mengurangi risiko produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Itulah tadi pemaparan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi manajemen MRP. Definisi menurut Holman, Berry, Weiberg, dan Jacob 2005, manajemen MRP adalah proses koordinasi dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan material yang mengintegrasikan data permintaan produk akhir, struktur produk, dan status persediaan guna memastikan material tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Komponen utama dalam manajemen MRP adalah Master Production Schedule atau MPS, Bill of Material atau BOM, dan Inventory Report. Fungsi utama: perencanaan kebutuhan material, pengendalian stok, penjadwalan pemesanan bahan baku dan komponen produksi, dan koordinasi lintas fungsi antara produksi, pembelian, dan gudang. Tujuan: menjamin ketersediaan material untuk produksi, mengurangi persediaan hingga level minimum, menjadwalkan aktivitas produksi dan pembelian, meningkatkan pelayanan pelanggan. Kelebihan manajemen MRP: pengelolaan persediaan yang efisien, peningkatan layanan pelanggan, perencanaan produksi yang lebih struktur dan akurat, pengendalian biaya yang lebih baik, peningkatan produktivitas, integrasi antar bagian perusahaan. Kekurangan manajemen MRP sangat bergantung pada data yang akurat, kurang responsif terhadap perubahan mendadak, biaya implementasi yang tinggi, ketergantungan pada teknologi, kompleksitas sistem, pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Proses implementasi manajemen MRP: pengumpulan dan verifikasi data tentang NPS, BOM, dan stok harus dikumpulkan dan diverifikasi akurasinya. Kesalahan data yang menghasilkan perencanaan yang tidak efektif. Perhitungan kebutuhan material dengan mengacu pada NPS dan BOM. Kebutuhan material dihitung untuk setiap level produksi. Penjadwalan produksi dan pembelian. Sistem menentukan kapan pesanan produksi harus dimulai dan kapan bahan baku harus dipesan dengan memperhitungkan lead time. Pengendalian dan evaluasi kinerja MRP harus dipantau secara terus-menerus. Jika terjadi perubahan dalam permintaan, time harus masalah sistem harus diperbarui dan dijalankan ulang. Manfaat manajemen MRP: pengurangan inventaris, efisiensi produksi, peningkatan layanan pelanggan, pengendalian biaya, perencanaan sumber daya. Tantangan dalam manajemen MRP: ketergantungan dalam akurasi data. MRP hanya sebaik data yang diberikan. Dengan akuratan dalam stok BOM, stok, dan jadwal produksi dapat menyebabkan gangguan besar. Kompleksitas sistem: semakin banyak produk dan variasi yang diproduksi, semakin kompleks perhitungan dalam MRP. Perubahan permintaan pasar: jika permintaan pelanggan berubah dengan cepat, jadwal produksi tantangan dalam manajemen MRP: biaya implementasi. Mengadopsi sistem MRP membutuhkan investasi yang cukup besar dalam perangkat lunak, pelatihan, dan perubahan proses bisnis. Resistensi perubahan: implementasi MRP dapat menghadapi resistensi dari karyawan, terutama jika mengubah cara kerja yang sudah lama digunakan. Strategi mengoptimalkan manajemen MRP: memastikan data berkualitas, pelatihan berkelanjutan, penerapan teknologi modern, integrasi lintas fungsi, evaluasi, dan pengendalian data berkala. Kesimpulan:
Manajemen MRP adalah sistem yang merencanakan dan mengendalikan kebutuhan material agar produksi berjalan efisien dengan tujuan memastikan ketersediaan bahan, mengurangi stok berlebihan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Meski punya kelebihan seperti efisiensi dan pengendalian biaya, MRP juga punya tantangan seperti ketergantungan pada data akurat dan biaya tinggi. Keberhasilan MRP tergantung pada data yang tepat, teknologi model, pelatihan, dan evaluasi rutin untuk mendukung daya saing perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NPM 23031135, anggota kelompok 8 dengan materi perluasan MRP dan distribution resource planning. Perluasan MRP adalah MRP yang mengintegrasikan perencanaan produksi dengan sumber daya manufaktur lainnya seperti kapasitas produksi, waktu tunggu, dan biaya ERP. Sebagai perluasan selanjutnya, mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan hubungan pelanggan selain manufaktur. Perkembangan MRP 1. MRP Material Requirements Planning. Sistem MRP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dan perkembangan pesat pada industri manufaktur. Sistem ini fokus pada perencanaan bahan baku berdasarkan jadwal produksi dan jumlah produk yang dibutuhkan. 2. MRP Manufacture Resource Planning. Perkembangan selanjutnya dari MRP 1 adalah MRP 2 yang diluncurkan pada tahun 1980-an. MRP 2 tidak hanya mengelola kebutuhan material, tetapi juga melibatkan perencanaan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan peralatan. MRP 3 dan sistem ERP Enterprise Resource Planning pada akhir 1990-an. Sistem MRP 3 dikembangkan sebagai bagian dari sistem ERP yang lebih luas. Manfaat perluasan MRP: 1. Meningkatkan efisiensi produksi. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. 5. Meningkatkan kualitas data. 6. Meningkatkan pengambilan keputusan. 7. Peningkatan daya saing. Perluasan Distribution Requirement Planning (DRP). Perluasan Distribution Requirement Planning (DRP) dapat diartikan sebagai peningkatan atau pengembangan dari sistem DRP yang sudah ada. Perluasan ini umumnya melibatkan penambahan fitur atau cakupan yang lebih luas seperti mengintegrasikan lebih banyak sumber daya, melakukan peramalan yang lebih akurat, atau bahkan menggabungkannya dengan sistem perencanaan lain seperti Distribution Resource Planning (DRP). Manfaat perluasan DRP: 1. Efisiensi yang lebih tinggi dengan mengintegrasikan lebih banyak sumber daya. 2. Mengurangan biaya efisiensi lebih tinggi. 3. Meningkatkan pelayanan pelanggan. Perluasan MRP dan DRP. 1. MRP membantu perusahaan mengetahui jenis, jumlah, dan kapan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. 2. Membantu perusahaan menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang tepat. 3. Membantu perusahaan perencanaan jadwal produksi secara efisien. 4. Membantu perusahaan menghindari kelebihan atau kekurangan stok persediaan bahan. 5. Membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional. 6. Membantu perusahaan memastikan ketersediaan produksi yang tepat pada waktu yang tepat. Kesimpulannya, perluasan MRP Material Requirements Planning membantu perusahaan dalam mengelola persediaan bahan baku dan perencanaan produksi secara efisien. Dengan MRP, perusahaan dapat mengetahui jenis, jumlah, dan waktu yang tepat untuk bahan baku, menentukan jadwal pemesanan yang optimal, serta memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan. Sementara itu, perluasan DRP ditingkatkan dengan fitur tambahan peramalan yang lebih akurat dan kemungkinan integrasi dengan sistem lain untuk efisiensi distribusi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.